Bismillah, sahabat pemirsa, di tayangan awal tadi sudah kita lihat ya, ternyata betapa dahsyatnya permasalahan bau mulut yang juga ternyata bisa menyebabkan keretakan atau kehancuran dari sebuah rumah tangga. Dan tentunya bukan hanya masalah ini saja yang bisa disebabkan akibat ini. Banyak hal-hal yang lain yang tentunya terutama mengganggu dalam hal komunikasi. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita seorang dokter gigi. Beliau adalah dokter gigi Aida Fadila Darwis, Magister Dental Science. Nah, langsung saja kita dengar penjelasan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabat Hera Estri Widiawati. Insya Allah melalui channel YouTube ini sama-sama kita sharing ilmu atau berbagi. Nah, Alhamdulillah terima kasih atas kesempatannya, Dok. Nah, adapun topik yang dibawakan pada saat ini adalah tentang bau mulut gitu ya, Dok, atau bagaimana sih kita tips menjaga kesegaran mulut sepanjang hari gitu ya, dan mengenal lebih dekat ya apa sih bau mulut itu. Nah, jadi bau mulut ini sendiri ya berasal dari katanya gitu ya, kalau dalam istilah medis bau mulut itu disebut sebagai halitosis ya. Halitosis artinya adalah berasal dari bahasa Latin ya, halitus artinya adalah nafas, osis artinya adalah abnormal atau suatu keadaan penyakit ya. Jadi halitosis itu sendiri merupakan suatu gejala ataupun keluhan yang umumnya dikeluhkan oleh masyarakat ya, dengan ditandai adanya bau mulut atau bau tidak sedap, napas yang keluar dari mulut itu menjadi sesuatu yang dikeluhkan ya, apakah dia bersifat penyakit ataupun dia normal atau tidak disertai dengan adanya penyakit. Nah, ternyata pada prakteknya gitu ya di masyarakat, bau mulut ini merupakan keluhan ketiga terbesar yang dikeluhkan oleh masyarakat selain dari gigi berlubang dan sakit pada gusi, di mana cukup tinggi angka kejadiannya pada masyarakat, yaitu dijumpai 20 sampai 50%. Dan usia rata-ratanya itu tentu saja pada masyarakat yang memang sudah menyadari bahwa saya ini bau loh mulutnya gitu ya, di mana usia yang menyerang itu biasanya usia-usia produktif 15 sampai 64 tahun. Nah, bau mulut ini sendiri pasti ya, sangat pasti ya menyebabkan banyak hal yang menyebabkan kualitas kehidupan dari penderitanya menjadi menurun. Kenapa? Karena dengan menyadari adanya bau mulut, apakah itu disadari oleh pasiennya ataupun dikeluhkan dari teman lawan berbicara ya, tentu saja ini akan menyebabkan ketidaknyamanan, menutup mulut kalau berbicara, ataupun menjaga jarak, sehingga akan menurunkan kepercayaan diri dan tentu saja menjadi menghindari untuk berkomunikasi. Nah, kalau kita coba cari-cari gitu kan, search di Google gitu ya. Nah, ternyata bau mulut ini sendiri efeknya itu dampaknya tidak hanya mencegah seseorang untuk berbicara atau bahkan mencegah seseorang berbicara antara suami istri yang menyebabkan sampai bercerai gitu ya. Sederhana sekali gitu ya, keluhan yang sangat sederhana ya, gara-gara bau mulut ya seorang suami istri menjadi berpisah ya, tidak berjalan komunikasinya ya gara-gara bau mulut. Nah, jadi tadi dari kita tahu bahwa itu adalah nafas yang keluar tidak sedap, kemudian memberikan dampak yang buruk, sehingga kita jadi harus aware ya, harus lebih mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu bahwa bau mulut ini sendiri apakah normal atau merupakan suatu keadaan yang berpenyakit. Nah, jadi bau mulut yang dikatakan normal itu contohnya adalah pada saat seseorang bangun tidur ya. Nah, itu terjadi karena
mulut kita tidak beraktivitas seperti biasanya di siang hari gitu ya. Jadi kegunaan dari air liur itu untuk menjaga kesegaran di rongga mulut itu sangat berperan sekali ya, apalagi kalau memang sebelum bangun tidur itu tidak sikat gigi terlebih dahulu, maka akan bisa dipastikan bahwa ketika seseorang itu bangun tidur akan menyebabkan terjadinya bau mulut. Nah, yang berikutnya adalah makanan-makanan tertentu yang dia memang mengeluarkan bau yang khas ya. Contohnya seperti makan bawang merah, bawang putih, atau durian ya, kemudian pete dan jengkol. Juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang juga berpengaruh terhadap berkurangnya air liur di rongga mulut, contohnya seperti masyarakat yang memiliki kebiasaan merokok atau minum alkohol. Nah, ini juga akan menyebabkan bau yang keluar di rongga mulutnya itu bau khas sekali ya. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang memang punya kebiasaan merokok yang cukup intensif ya, akan khas sekali yang keluar adalah bau asap rokoknya ya. Yang berikutnya, bau mulut yang memang normal juga adalah tentu saja orang yang berpuasa. Nah, sama, karena memang aktivitas rongga mulutnya kan berkurang ya. Aktivitas air liurnya juga produksinya juga menjadi berkurang ya, tidak terstimulus dengan adanya makanan ya dan seterusnya, sehingga memang akan menyebabkan ya adanya bau mulut. Yang berikutnya adalah stres ya. Nah, ini juga stres juga berkaitan dengan berkurangnya laju air liurnya ya, yang akan menyebabkan seseorang itu akan mudah ya mulutnya menjadi kering dan menyebabkan bau mulut. Namun yang membedakan bau mulutnya itu normal ya dengan bau mulut yang nantinya dia itu adalah bau mulut yang berpenyakit adalah kalau bau mulut yang dia normal sifatnya hanya sementara, di mana lama-kelamaan nanti akan hilang ketika memang mulutnya ya atau aktivitas makan, minum itu dilakukan secara aktif, maka bau mulut tersebut akan hilang. Nah, bagaimana dengan bau mulut yang berpenyakit? Nah, ternyata bau mulut yang berpenyakit itu ya 90%-nya penyakitnya berasal dari dalam mulut ya. Jadi 90% ya sebagian besar artinya bahwa penyebab penyakitnya itu adalah penyakit di rongga mulutnya itu sendiri. Nah, contohnya yang paling banyak itu adalah penyakit pada gusi, ya, yang berikutnya adalah penyakit pada lidah, ya, kemudian gigi yang berlubang, ya. Nah, itulah yang sering menyebabkan penyakit di rongga mulut yang menyebabkan terjadinya nafas yang tidak enak ya, yang tidak sedap. Nah, kita bahas satu-satu nih penyakitnya. Yang pertama adalah gusi yang berpenyakit. Nah, ini ditandai ya dengan tanda-tanda gusi yang tidak lagi seperti gusi normal. Gusinya sudah berwarna merah, bengkak, dan dipenuhi dengan adanya karang-karang gigi. Jadi kalau kita lihat nanti ada warna putih-putih nih ya di leher-leher giginya ya. Nah, itu yang disebut sebagai karang gigi. Nah, itu adalah tanda bahwa kita ya sudah memiliki penyakit pada gusi. Yang berikutnya, nomor 2 terbesar yang sering menyebabkan bau mulut yaitu adalah lidah yang tebal, lidah yang berselaput ya. Nah, umumnya lidahnya itu adanya lapisan putih yang cukup tebal sehingga memang harus ada tindakan ya dari penderitanya untuk senantiasa menyikat lidahnya, untuk senantiasa juga ketika menyikat giginya membersihkan atau menyikat lidahnya. Yang ketiga itu contohnya adalah lidah yang berparit-parit. Nah, kalau lidah yang berparit-parit ini memang secara normalnya itu umum terjadi pada masyarakat ya. Namun yang perlu kita cegah adalah menumpuknya sisa makanan, sisa bakteri di dalam parit-parit tersebut sehingga tidak menyebabkan bau mulut. Yang berikutnya lagi itu adalah
lubang ya. Gigi yang berlubang tentu saja itu akan dipenuhi dengan bakteri-bakteri penyebab lubang gigi, sehingga bakteri-bakteri tadi akan menghasilkan gas yang juga akan menimbulkan bau mulut. Kemudian yang berikutnya itu adalah tindakan penyikatan gigi yang tidak baik. Nah, ini tentu saja akan menimbulkan sisa-sisa makanan tadi akan mengalami pembusukan dan menyebabkan bau mulut. Yang berikutnya lagi ada juga gigi tiruan ya, bagi Bapak Ibu ya yang memakai gigi tiruan ya, lakukanlah kontrol secara berkala untuk melihat bagaimana kebersihan rongga mulutnya yang pemakai gigi tiruan. Berikut juga mengontrol gigi tiruannya, dan gigi tiruan sama perlakuannya dengan gigi asli ya, di mana kita tetap harus menyikatnya dengan minimal 2 kali sehari, seperti kita menjaga ya atau memperhatikan kesehatan gigi asli ya. Kemudian yang berikutnya luka atau sariawan ya. Sariawan pada rongga mulut juga akan menyebabkan terjadinya bau ya, bau di rongga mulutnya oleh karena adanya pembusukan dan juga berkurangnya air liur tadi ya, dan juga adanya pembatasan untuk menyikat di daerah di mana lukanya ya, sehingga akan mudah menyebabkan menumpuknya sisa makanan ya, menjadi kurang bersih rongga mulutnya. Nah, tadi kita sama-sama membahas tentang penyakit yang memang sebagian besar yaitu terjadi karena penyakitnya berasal dari rongga mulutnya sendiri. Ternyata ada juga bau mulut ya, di mana kita bisa mengetahui seseorang itu memiliki suatu kondisi sistemik yang tidak baik melalui nafasnya. Nah, ini memang presentasinya kecil ya, jadi penyebab penyakit yang berasal dari luar rongga mulut itu hanya sekitar 10%, namun itu menjadi berarti karena bisa jadi mendeteksi secara dini bahwa seseorang itu memiliki penyakit sistemik. Yang pertama tentu saja adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan bagian atas. Apakah adanya faringitis, tonsilitis, sinusitis, ya. Hal ini akan memudahkan untuk terkeluarnya nafas yang bau ya. Kemudian yang kedua menandakan seseorang itu memiliki penyakit atau bermasalah pada saluran pencernaannya. Yang ketiga dihubungkan dengan penyakit ginjal. Nah, ini khas sekali bahwa orang yang menderita penyakit ginjal maka bau mulutnya akan berbau urea ya, berbau urea. Dan juga bagi penderita diabetes ya, penderita diabetes atau kencing manis ya, penyakit gula. Nah, itu bau mulut yang keluar itu juga khas sekali, yang keluar adalah bau aseton ya, karena kadar gula yang meningkat dalam darah ya, juga dijumpai kadar gula yang meningkat pada air liur. Hal ini akan menyebabkan air liur menjadi lebih kental ya pada penderita diabetes dibandingkan dengan orang yang normal ya. Hal ini juga akan menyebabkan terjadinya bau mulut. Kita bisa melakukannya atau mendeteksinya secara mandiri ya, self examination atau pemeriksaan mandiri ya. Yang pertama adalah untuk kita mengetahui bahwa kita memang menderita bau mulut atau tidak ya. Yang pertama, sendok yang kita gosok-gosokkan pada lidah ya, kemudian kita diamkan di udara terbuka, kemudian akan kita cium secara mandiri ya bagaimana baunya. Nah, kemudian tusuk gigi ya, tusuk gigi atau benang gigi yang kita masukkan di sela-sela gigi ya, itu juga nanti bisa kita biarkan di udara terbuka, kemudian kita cium baunya ya. Kalau memang nanti ada scoringnya ya, nanti akan kita bahas yang mana yang memang dia itu harus diperlukan terapi ya. Kemudian juga sisa air liur ya, sisa air ludah yang kita minum pada gelas. Nah, ini juga akan menandakan bagaimana baunya itu ya. Kemudian jari yang kita masukkan ke dalam mulut ya, ini sering kita jumpai pada anak-anak yang suka ngisap jempol ya, maka kita akan dapati
jempolnya itu nanti bau gitu ya, baunya khas sekali. Nah, kalau misalnya tidak ada bau sama sekali, kita bisa skornya 0. Kalau dia skornya 1, bau tetapi tidak terlalu signifikan. Baunya skornya 2, itu bau tetapi tidak sampai menyengat. Nah, kalau 3 dan seterusnya itu bau mulut yang memang dia itu sampai menyengat sekali dan lama gitu ya, frekuensinya, durasinya lama. Nah, itulah yang nanti perlu kita pastikan ada tidaknya penyakit di dalam rongga mulutnya. Nah, selain dari tadi ada halitosis yang memang atau bau mulut yang memang dia disebabkan oleh penyakit atau tidak berpenyakit, ya bau mulut yang dia penyakit atau dia yang normal, ternyata ada jenis halitosis atau bau mulut yang lainnya. Nah, ini ternyata bagi kami praktisi di dokter gigi itu kita jumpai. Yang pertama adalah pseudohalitosis namanya. Ya, ini jenis halitosis yang lain. Pseudohalitosis ini jika pasiennya mengeluhkan adanya bau mulut ya, tetapi kita jumpai tidak adanya penyakit di dalamnya atau tidak adanya penyakit lagi di sana, ya tapi pasiennya masih mengeluhkan adanya bau mulut. Nah, ini disebut sebagai halitosis semu. Nanti di sini hanya perlu diberikan penjelasan yang baik bagi pasiennya bahwa memang tidak ada penyebab patologis, tidak ada penyebab penyakit yang menyebabkan bau mulut. Kemudian ada lagi nih halitofobia. Nah, ternyata ini juga kita jumpai pada masyarakat umum, di mana umumnya pada pasien-pasien yang memang dia sudah pernah di treatment halitosisnya, tetapi ada kecenderungan merasa masih ada ini dok, masih bau ini dok, ya, ada kecenderungan menjadi fobia atau terlalu khawatir ya, terlalu cemas terhadap bau mulutnya sehingga dia merasa bahwa saya masih bau mulut dok, seperti itu.